Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Aini Putrisya dengan nomor induk mahasiswa 2530802030 kelas 1B Matematika Murni. Di sini saya akan memenuhi tugas program pengembangan tilawah Al-Quran atau PPTQ. Sebelum ke pembahasan, saya di sini akan menjelaskan ahkamul tajwid. Apa itu tajwid? Tajwid secara bahasa berasal dari kata jawada yang berarti memperbaiki, memperindah atau melakukan sesuatu dengan benar. Dan secara istilah ialah ilmu yang mempelajari tentang membaca Al-Quran dengan indah dan benar, yaitu tempat keluarnya huruf seperti makhorizul huruf, dan memberikan sifat-sifatnya, yaitu sifatul huruf dengan sempurna, seperti panjang pendeknya yaitu mad, dengungannya yaitu gunnah, dan hukum bacaan lainnya seperti idgham, idhar, ikhfa, dan juga iqlab. Tujuannya itu agar bacaan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, memelihara lisan dari kesalahan, dan agar membacakan Al-Quran tepat, sehingga hukum mempelajarinya itu adalah fardu kifayah, namun mengamalkan saat membacanya adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim. Baik, selanjutnya adalah ahkamul mad adalah hukum-hukum mad, yang berarti mad itu adalah panjang. Ahkamul mad itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada mad asli atau disebut mad tabi'i, dan yang kedua mad far'i, yaitu bercabang. Berarti otomatis mad ini tuh sangat banyak. Yang pertama dulu mad asli atau mad tabi'i. Hurufnya itu hanya ada 3, yaitu fathah yang diikuti dengan alif, terus kasroh diikuti dengan iya, dan doma diikuti dengan waw. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti fi makanu. Nah, contoh dari fi makanu yaitu fi-nya itu kasroh dan diikuti dengan iya sukun. Otomatis itu mad tabi'i dan dibacanya itu 2 harokat. Terus yang dari kanu itu yang nunnya domah diikuti dengan waw sukun, yaitu juga mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Yang kedua ada mad fa'i itu artinya bercabang. Kalau bercabang itu berarti banyak. Yang pertama ada mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Contohnya itu idza za'a nasrullah. Dari lafaz idza za-nya itu mad wajib muttasil itu seperti ada yang bergelombang kayak gitu. Jadi diikuti dengan hamzahnya itu hamzah yang kayak gini. Nah, dibacanya itu 5-6 harokat. Yang kedua ada mad zaidun munfasil. Mad zaidun munfasil yaitu mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat, yaitu dengan contohnya seperti inna anzalna fi lailatul qadr. Nah, itu juga sama, ada yang bergelombang bertemu dengan alif. Kalau itu sebenarnya sama-sama hamzah, tapi kalau misalkan mad wajib itu hamzahnya hamzah yang seperti kayak gini. Kalau misalkan mad zaidun munfasil itu seperti hamzah yang berdiri yang kayak gini. Terus yang ketiga ada mad alif sukun. Mad alif sukun itu mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup, dibacanya waqaf di akhir kalimat. Contohnya seperti alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dari lafaz alamin, alamin itu mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup, seperti kan kasroh diikut dengan iya, yaitu mad tabi'i, terus bertemu dengan hurufnya yang hidup, yang hurufnya itu huruf nun, yaitu ya disebut mad alif sukun. Terus biasanya itu di akhir kalimat, panjangnya itu 2-6 harokat. Terus ada mad lagi mustaqal filmi, yaitu mad tabi'i bertemu dengan huruf tasydid. Contohnya seperti fa idza za'atit tammatil kubra. Dari kalimat tammatil kan ada yang bergelombang gitu, kayak hurufnya tuh terus bertasydid. Jadi mad tabi'i yang bertemu dengan tasydid. Terus ada contoh lain seperti waladhdallin. Nah, itu juga sama, huruf mad tabi'inya bertemu dengan huruf tasydid. Ini panjangnya 5 harokat. Lanjut yaitu mad badal. Mad badal itu berarti pengganti ya teman-teman. Contohnya itu mad badal itu seperti patah yang berdiri tuh seperti patah kosiro, kasro dan dhamma kosiro. Yang berdiri tuh yang kayak gini. Terus contohnya itu seperti utiya kitabahu biyamini fayaqulu. Ya, itu seperti dalam ada yang hi-nya itu tuh banyak, pokoknya yang berdiri itu disebut mad badal. Terus ada mad lazim mukhaffafah filmi, yaitu mad badal bertemu dengan sukun. Contohnya seperti nah itu tuh jadi mad badalnya itu bertemu dengan sukun ya teman-teman, panjangnya itu 5 harokat. Terus ada mad farqi. Mad farqi itu mad badal bertemu dengan huruf tasydid. Contohnya qul adzakarain, panjangnya itu 5 harokat ya. Seperti ketika mad badal yang berdiri itu tuh bertemu dengan tasydid. Mad badal itu seperti ada kalau enggak yang si gelombangnya itu kecil ya teman-teman. Terus ada mad iwad. Mad iwad itu fathah tanwin dibaca panjang di akhir kalimat kecuali tak marbutoh. Contohnya seperti idnada rabbahu bidada hanifa. Seperti yang kalau apa sih namanya itu fathah tanwin tuh kayak yang garisnya tuh 2. Nah, dibacanya tuh di akhir kalimat. Nah, kecuali itu tak marbutoh, tadi bacanya itu ya seperti huruf aslinya aja.
kayak banyak lah pokoknya contohnya ya, panjangnya itu 2 harokat. Terus ada madlain. Madlain itu waw sukun atau ya sukun sebelumnya bertemu harokat fathah, bertemu satu huruf hidup, dibacanya wakof di akhir kalimat. Nah jadi hurufnya itu cuma ada 2, waw sukun dan iya sukun. Contohnya seperti li'ila fi Quraish. Nah seperti apa sih, jadi sebelumnya tuh huruf fathah terus bertemu dengan iya sukun atau waw sukun, nah itu disebutnya mad lain. Terus biasanya itu di akhir kalimatnya. Terus ada mungkin, yaitu ada 2 iya, ya yang pertama kasroh dan bertasdid, dan ya yang kedua itu sukun. Contohnya seperti faida hutimatu bihiyat. Terus ada madsilah kasroh, yaitu dhamir hai dan hu sebelum dan sesudah berupa huruf hidup. Jadi ini tuh dhamir seperti hu atau hi itu bertemu itu dengan huruf hidup ya, kayak huruf ba atau huruf bau, huruf ta. Contohnya seperti ya kita bahu biyamini, kita bahu biya. Huruf hu dhamir bertemu dengan ba, berarti otomatis itu disebut pada sila qasrah, panjangnya 2 harokat. Terus ada nasilah tawilah. Nasilah tawilah juga sama, dhamir hi dan hu, tetapi ini bertemu dengan hamzah, yaitu contohnya seperti ya sabu anna malahu ahlada, seperti malahu ahlada. Nah itu sama, dibaca juga 2 harokat. Yang membedakannya itu yang pertama huruf hidup, yang kedua yaitu bertemu dengan hamzah sama satu. Terus yang selanjutnya itu ada mad harfi. Mad harfi yaitu huruf-huruf yang berada dalam pembuka awal surat dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, hurufnya terkumpul dalam hayyun taharo. Yang kedua, panjangnya 2 harokat, dan yang ketiga mengandung 2 ejaan huruf hijaiyah. Di sini saya akan mengambil 2 contoh ya, seperti dalam surat Toha. Dibacanya itu Toha, semuanya itu termasuk huruf mad harfi ya teman-teman. Terus yang kedua dalam Quran surat Yasin, dari surat Yasin, nah, gitu. Terus selanjutnya ada mad lazim harfi mukhafaf, yaitu huruf-huruf yang berada dalam pembukaan awal surat dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama panjangnya 6 harokat, yang kedua mengandung 3 ejaan huruf hijaiyah, dan yang ketiga tidak diidghamkan. Contohnya itu seperti to, sin, mim. Nah dalam huruf sin mim itu kan kayak di ibaratnya tuh sin yang kan sin mim itu seperti huruf idhar syafawi ya teman-teman, otomatis sudah diidghamkan, yaitu berarti hurufnya jelas ya teman-teman. Terus yang terakhir ada lazim harfi musaqqal, yaitu huruf-huruf yang berada dalam pembukaan surat dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu panjangnya 6 harokat, yang kedua mengandung 3 ejaan huruf hijaiyah, yang ketiga diidghamkan. Nah contohnya itu seperti alif lam mim so, dari 8 alif lam itu kan seperti diidghamkan ya teman-teman. Seperti itu seperti apa? Seperti idgham mimi ya teman-teman. Terus ada juga alif lam mim ro, sama seperti idgham mimi ya teman-teman. Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.